Kemudian dari warga Bandungnya, oke ya, saya ucapkan selamat datang di Bandung, selamat datang juga di bis. Apa nih namanya Bapak? Bandros. Ada yang tahu nama kepanjangan Bandros apa? Bandung Road on Bus. Tapi biasanya kalau Bapak itu mengenal Bandros, itu mengenal makanan, Pak. Makanan ciri khas kota Bandung ya Bu. Kalau di Surabaya bisa dikenal namanya kue angin ya Bu. Ya, angin-angin gitu. Hari ini Bapak Ibu ada yang bertugas salah satu bapak di depan namanya Mbak Heri. Boleh sapa dulu sama Mbak Herinya? Wah. Bersama saya juga Bapak Ibu perkenalkan nama diri saya Sofyan yang menemani Bapak Ibu untuk berkeliling kota Bandung ya. Salam kenal semuanya. Oke, ya karena sudah pada siap untuk kita berkeliling Bandungnya, kita memulai di jalan ini Bapak Ibu ya. Nah, Jalan Banjoi yang dikenal di sini ada situs sel penjara Banjoi yang ada di samping sebelah kanan Bapak Ibu. Nah, penjara nomor 5 masih diabadikan yang berwarna putih, tempat di mana disekapnya Bung Karno oleh kolonial Belanda selama 8 bulan lamanya Bapak Ibu. Oh, ada akal semangat ternyata ya yang lagi lewat. Situs sel lakas Banjoi ini melainkan adalah situs yang dikenal di Jalan Banjoi yang ketika dulu melainkan penjara yang didirikan pada tahun 1877 Bapak Ibu ya. Nah, ketika dulu penjara ini ada 2 tingkat, di atas dan di bawah. Mengenal Jalan Banjoi ini dulu perkampungan yang menyatu dengan Istal Kuda Bapak Ibu. Istal Kudanya yang tadi sudah dilewat, ya sudah terlewat gitu ya dari Jalan Banjoi. Nah, kemudian yang Jalan ABC Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu akan melihat pos penjaganya yang masih ada dari dulu sampai sekarang, yang ada di sebelah kanan, ya. Itu pos penjaganya, ya. Pos penjaga yang berada di Jalan ABC itu ketika dulu dijaganya oleh sipil tentara Belanda, namun sekarang berubah, dijaganya oleh tukang es kelapa muda. Siapa yang suka es kelapa muda di sini Pak? Adanya. Baik. Dan mengenal tadi namanya Jalan ABC itu nama singkatan ya Pak ya. A-nya itu diambil dari nama pedagang Arab. B-nya pedagang Bumi Putra dan C-nya pedagang dari Cina. Maka disingkat menjadi ABC. Biasanya teringat dari apa nih Bapak Ibu kalau teringat dari nama ABC? Pakai mas. Kelihatan kan suka dari mas ini. Selain toko mas apa lagi Bu? ABC sirup, alfabet, lagi Bu, kita baterai kemudian teringat dari nama mereknya gitu kan. Nah, dikarenakan kita sudah mulai berjalan di sini, jalan ikoniknya kota Bandung Bapak Ibu. Namanya Jalan Dagang. Yang sekarang kompak nih kita sebutkannya sama-sama ya di Bandung Meriah ini. Coba sekarang kita sebutkan sama-sama. Sekarang kita berada di mana? Jalan Braga. Jalan kompak. Satu kali lagi. Sekarang kita berada di mana? Jalan Braga. Sekarang kita masuk berada di Bandros ya. Di Jalan Braga ya. Kita lihat di samping kiri dan kanannya. Tuh, ada pisang gedung satenya Bapak Ibu bersama silang kiri. Di bawahnya itu ada dukungan juga dari salah satu jalan-jalan yang ada di Jalan Braga ketika tempo dulu ya. Melewati Jalan Braga, Bapak Ibu, kita akan menyapa dulu yuk salah satu pengguna jalan namanya Bapak Ramdan, ada di sebelah kanan tuh. Halo Bapak Ramdan, selamat pagi. Halo, ada yang foto juga. Cie gitu. Jadi teringat dulu ya Pak, kita tahu ini. Iya, halo. Itu sangat asik kalau Bandros lewat pun suka tiket-tiket sendiri. Karena kalau naik Bandros, ya lewat jalan darat seperti artis satu hari Bu.
banyak yang berapa? Cepat dulu dong sama Mama dan anak-anaknya nih, tetap sama anak-anaknya. Selamat pagi. Halo, ya. Hai. Semangat semangat, kakak ya. Apa? Kemudian pasti dulu ya. Untuk salah satunya. Yuk, kita udah bersih gitu ya. Nah, kita masih berada di Jalan Braga. Jalan Braga ini letaknya di Bukit Tinggi. Palembang adalah kompleks pertokoan bagi orang-orang Eropa. Ya, jalan ini yang sangat dikenal pertokoan. Ada salah satu resto di samping sebelah kanan. Kemudian, resto yang diberi izin langsung oleh Ratu Belanda membuat dan dibangun di sini. Ya, mengenai Jalan Braga ketika dulu jalan yang disukai oleh orang Belanda. Disukai apa? Sering kerap memanfaatkan baju yang lagi tren di Paris diperagakan di Jalan Braga. Nah, kita samakan dulu nih sedikitnya sama kiratat kiratat ya. Nah, olahraga mengumbar gaya atau memamerkan gaya. Atau sering bergaya di Jalan Braga gitu ya. Yang tadi dilihat oleh Bapak Ibu banyaknya noni Belanda atau nona-nona Belanda. Sekarang nona Belanda itu berubah menjadi nona Gisel, Pak. Nona gila selfie. Banyak yang difoto soalnya tadi kan. Tapi sah-sah aja ya kalau Bapak Ibu contoh di Jalan Braga karena ada bangunan ini ya gitu ya. Instagramable atau estetiknya pun dapat gitu kan di Jalan Braganya. Jalan Braga ini pun berdekatan dengan tepian sungai Bapak Ibu yang dua. Sungai Cikapundung. Buat adik-adiknya, siapa yang pengen lihat kereta api? Nah, ini kereta apinya tuh, samping sebelah kiri. Lokomotif kereta api. Nah. Bangunan Sungai Cikapundung yang berada dekat dari Jalan Petis Kemerdekaan Bapak Ibu di sini. Ternyata di sini ada gedung Indonesia Monument samping sebelah kiri. Tempat kelahiran Bung Karno ketika dulu oleh kolonial Belanda selama berjam-jam hingga menggemparkan dunia. Membacakan pledoi yang berjudul Indonesia Menggugat yang dibuat di lapas Tanjung. Untuk babaknya apa? Mengenai dengan semua itu, di depan dari gedung Indonesia Menggugat, maka yang tadi kita lewati diabadikanlah menjadi jalan juga di Palembang. Jalan perintis kemerdekaan. Ini kita sudah menepi di salah satu jalan masuk bencana yang sejajar dengan Jalan Braga. Kita akan lihat dulu ke sebelah kanan ini Bapak Ibu. Kantor Wali Kota Bandung. Atau orang-orang Bandung sering menyebutkannya itu Balai Kota. Karena orang Bandung suka meningkatkan Pak, ya supaya gampang diingat Pak. Contohnya apa? Wali Kota disingkat jadi apa Pak? Jalan Kiara Condong. Jalan Soekarno Hatta. Bebas ya. Sampai makanan pun disingkat Bu, biar gampang diingat ya. Pak, beli cilok. Cilok itu aci di nggak enak kalau cuma cilok di Pak, bisa aci dicolok, nggak enak ya Pak ya. Dari panjang ring gitu ya, atau panjang gitu ya. Ada aci digoreng jadi cireng gitu kan. Supaya gampang diingat ya. Nah, jadi setelah masuk bencana ini, ternyata bangunan zaman dulu pun di sini masih bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Samping sebelah kanan, rumah dinas dari Bapak Pangdam Kodam 39. Satu pertanyaan buat Bapak Ibu, siapa yang pengen rumahnya sebesar yang tadi? Ada nggak? Makanya alhamdulillah. Aminin dong Bapak yang ngajarnya tuh. Amin. Semoga terlaksana ya Pak. Amin. Nggak ada yang nggak mungkin ya Pak ya. Tapi satu pertanyaan buat Bapak. Mulai nggak enak nih ya. Kalau nanti punya besar rumah seperti ini Pak, rumah besar seperti ini, ketika halamannya kotor mampu membersihkannya satu orang? Enggak dong.
salah satu RW apa ya? Iya. Nah, ini mengenal rumah dinas Bapak Pangdam yang sekarang menjabat Bapak Pangdam itu Majen TNI Bapak Erwin Jatiko. Ya. Sebelum Bapak Erwin ada namanya Bapak Haryanto Punto, salah satu anak dari Bapak Kristusno yang Bapak dua mengenal dengan rumah dinas Pangdam kamu. Ya. Nah, Bapak dari rumah dinas Bapak Pangdam, Bapak itu sekarang sudah berada di jalan RW Mata Dinata. Teringat kembali dari nama Bapak Menteri Kelautan ternama di Indonesia ya, RRW Mata Dinata, Laksamana Laut Laut Ibu Mata Dinata, gitu lah. Tapi untuk mengingat dengan nama singkatan di sini Pak, ya orang dari luar kota atau seluruh orang Bandung mengenalnya ini tetap nama awalan ketika hidup. Sebutannya jalan apa kira-kira Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak jalan itu? Jalan Riau. Jalan Riau ya Bu ya. Orang Belanda sering menyebutkannya itu Riau Straat karena jalannya sedikit besar. Ya. Kalau jalan besar itu dikenal dengan sebutannya Hall. Jalan besarnya Hall. Ya. Nah, mengenal dari Jalan Riau, ya, di sini sekarang sudah mulai banyak dibangun pertokoan shopping center. Nah, atau outlet di Bapak Ibu ya. Jalan yang disukai oleh para ibu-ibu untuk berbelanja, apalagi berbelanja baju. Karena di sini ada cerita, ada hantu ya yang menampakkan dirinya cuma bisa dilihat oleh ibu-ibunya saja. Maka Bapak bisa lihat, coba tebak namanya hantu apa Bu? Hantu Bungkulukan coba. Hantu pocong deh, alias pocongan harta Bu. Kalau Bapak lihat di span langsung pada gini, udah pada aja, belum terlalu muda gitu. Sekarang sudah terlalu muda gitu ya. Nah, di sini suka mencari jalan ini. Ini sudah mulai padat tuh Bapak Ibu di Bandung karena lagi ada acara ya, lagi ada acara West Java Festival. Nah, berhubung dari luar kota Bandung nih, pengen lihat kebudayaan, ya mengusung tema kebudayaan itu nanti bisa datang ke depan gedung sate Bapak Ibu. West Java Festival 2023. Wah mantap tuh. Mengusung kebudayaan yang ada juga bazarnya, ada juga kameranya juga ada di sana. Ya, berbagai macam stand sudah ada di sana, tempatnya di gedung sate, di depan gedung sate. Ya. Nah, baik. Karena berada di sini banyak tempat perbelanjaan, agar menjaga biar ibu-ibunya tidak turun. Nanti dulu depan kita beloknya ke samping kiri dulu aja nih. Kalau belok ke samping sebelah kanan bahaya Pak. Takut ibu-ibunya minta turun. Kita beloknya ke samping kiri aja. Ya. Baik, ya. Sekarang kita masuk ke Jalan Dago dulu Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu ketika merasakan udara di Jalan Dago sekarang? Sejuk ya Pak ya? Adem ya? Mantap. Nah, karena Jalan Dago ini dulunya adalah bukan belantara. Kalau Bapak Ibu sampai tepatnya ke utara atas, itu sudah tepatnya dikenal ketinggiannya itu 760 ketinggian dari permukaan. Udara sejuk ya dirasakan ketika Bapak Ibu melewati Jalan Dago. Jadi ada tipsnya Pak, kalau lewat dari utara Bandung, enaknya ketika pagi hari kan, sejuk, dingin ya boleh. Bukan hanya pagi hari, bukan hanya pagi hari aja itu banyak. Ya, ya enaknya itu lewatnya pagi hari, itu pagi hari ketika terlalu muda Pak. Sejuknya berubah. Iya, sejuk di hati, sejuk di dompet. Kasih balikan di Kasari gitu di Bandung. Jadi Jalan Dago kan mengenal dengan belantara yang aman dengan binatang buas. Awan dengan binatang buas ini pada takut melewati Jalan Dago. Ya. Saking takutnya itu pada menunggu ya, di salah satu tempat ke salah satu wilayah. Ya. Ketika antar wilayah itu sudah menunggu sudah banyak, lalu melanjutkan perjalanannya ke pertengahan kota Bandung. Ya. Jadi Jalan Dago sekarang sudah mulai banyak pembangunan ya. Ketika pada tahun 1950 Jalan Dago ini pun ditetapkan menjadi nama Bapak seorang Bapak Menteri ternama.
keturunan dari Tasikmalaya. Apakah itu? Bapak Insinyur Haji Juanda. Biasanya namanya mohon maaf Bapak Ibu ya, dikarenakan kita tidak melewati depan gedung sate karena lagi ada acara ya. Sebutnya di sana sudah mulai padat juga ya, bersama dengan mendapatkan tempat parkir di sana banyak juga gitu ya. Kita lewatnya ke jalan alternatif lainnya. Tidak apa-apa Bapak Ibu ya? Siap ya. Barangkali nanti Bapak Ibu pengen tuh datang ke sana, silakan ya Bu ya. Pengen dari Surabaya ya Bu. Sudah berapa hari di Bandung Bu? Oh dari Bekasi. Langsung ke Bekasi ya? Rencananya mau berapa tahun lagi kalau main lagi ke Bandung? Bulan depan. Oh bulan depan ya. Insya Allah. Semoga aja ya Bapak ya kan ya. Ketika main di Bandung memiliki salah satunya kesan-kesan ya, kenang-kenangannya juga Pak. Ya. Karena kalau main di Bandung itu ya harus melibatkan perasaan Bu. Rasa apa aja? Rasa kulinernya ya, cuanki, batagor ataupun yang lainnya ya. Ternyata bukan rasa itu aja, rasa nyaman, rasa aman, rasa kita bisa mengenal lingkungannya Bu. Nah seperti ini kita merasakan udaranya dingin ya, saking dingin dan ademnya matanya sudah mulai terlihat tuh semuanya, agak mengantuk agak mengantuk semuanya matanya. Oke, biar gak ngantuk matanya, coba Kang Sofian boleh meminjam tangannya Bapak Ibu ke atas semuanya sama-sama, dikepal dulu tangannya seperti ini. Oke, kepal dulu ya, digoyang dulu, jual ya. Oke, sudah jual lalu diputar ke kanan, ke kanan. Oke, lebih cepat putarnya tidak apa-apa. Oke, kalau sudah cepat sekarang sudah pegang telinga. Ya, agak bingung ya, kepala atau telinga, kepala atau telinga. Ternyata telinga, wah, baik kan. Nah, masih berada tepatnya di wilayah yang dikenal dekat pusat perbelanjaan Balubur Town Square, ya, dekat dari salah satu flyover juga. Flyover Pasopati. Mengenai dari flyover Pasopati ini yang dekat sama flyover Pasopati dibuat pada tahun 2000-an ya, yang menyambungkan dari arah ya, tol luar kota hingga tepatnya masuk ke kota Bandung ya, dimana dari arah barat ke wilayah timur ataupun dari utara ke timur ataupun utara ke selatan ya, bisa masuk lewat dari jalur tolnya, dari tol Pasopati atau Pasir. Nah, kadang-kadang tadi kita di bawah waktu wisata bertahun-tahun sedikitnya Sofian akan mengetahukan tentang informasi gedung sate. Saya akan bertanya dulu nih sama Bapak Ibu, ketika main di Bandung ada yang pernah main ke gedung sate atau di foto di depan gedung sate belum? Belum. Sebenarnya nanti Bapak bisa ke sana ya, mengunjungi acara Matuka Wisata juga ya, di mana gedung sate itu adalah gedung ikoniknya di Bandung, mencoba ramai Jawa Barat. Pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, apakah itu di atasnya benar sate atau apa gitu kan? Nah, ternyata itu pasti bukan sate Bu, itu di atasnya penangkal petir, penangkal petir. Cuma bentuknya itu ada bulatan yang menyerupai sate, padahal itu penangkal petir yang kedua, bahwa 6 bulatan itu menandakan dimana dibuatnya ketika gedung sate pada abad 50 silam dan itu mengeluarkan dana sampai 6 juta maka rupiah atau mata uang yang digunakan ketika jatuh dua Belanda dan gedung sate sekarang sudah digunakan menjadi gedung pemerintahan Jawa Barat kita lain dengan bertugasnya dari Kementerian di sana ya. Jadi mana gedung sate itu pun dikenal baik ya, dari nama awal mula gedung sate ketika memiliki nama yang diambil dari nama bahasa Belanda. Ya, orang-orang Belanda susah ya, ketika menyebutkan nama awal gedung sate. Belakang bahasa Belanda. Bahasa Belanda sangat susah, orang-orang Belanda ketika main di gedung sate
hanya cukup bisa mengeluarkan huruf, dua huruf dari mulutnya. H sama B aja Pak. Hebe, hebe, ayo kita ke hebe, mau kita main ke hebe. Nah kan yang itu jadi teman sate. Tapi ketika saya lihat tadi Pak dari buku, oh ya berarti ada kepanjangannya lagi. Ya, Havel Memang dan Beranggan pusat pemerintahan Hindia Belanda. Nah kita masuk dulu ke Azhar Pasapatinya depan dulu ya. Kita bakal dulu melewati dari Azhar Pasapati ini. Biasanya di sebelah kanan ini sudah terlihat dengan pemandangan gunung Tamban Perahu ya, gunung Tamban Perahu. Dan sekarang melihatnya begitu ya, ini kami masih tertutup ya sama awan putihnya. Gunung Tamban Perahu ini yang mengarah ketika ke arah selatan, tepatnya di selatan itu ada yang dikenal dengan Gunung Malabar. Gunung Tamban Perahu yang ada di wilayah utara Bapak Ibu itu melainkan adalah gunung generasi ketiga. Generasi pertama yang dikenal namanya Gunung Jayagiri, terus kemudian dengan Bapak anak kembali namanya Gunung Cida. Ketika Gunung Cida atau Gunung Sungai meletus, laharnya mengalir ke salah satu sungai yang berada di Jawa Barat. Maka dinamailah dengan sebutannya Sungai Citarum. Ketika laharnya mengalir dan hingga sampai membendung Sungai Citarum, di sanalah Bandung memiliki sebuah nama. Karena Bandung ini namanya diambil dari nama artian kata bendungan, ngabendung atau ngabandung. Mengenal dengan salah satu wilayah Bandung, ada utara, ada selatan, ada barat, dan timur. Destinasi wisata yang banyak kerap dikunjungi di wilayah utara dan selatan. Ya, ada Lembang, ada Pangalengan atau Ciwidey. Nah, kita masuk dulu ke wilayah dekat dengan salah satunya Jalan Pajajaran, atau kita masih berada di wilayah Jalan Cihampas bawah. Ya, yang dikenal Cihampas ini ketika daerah atasnya tempat pusat perbelanjaan celana jeans. Inilah. Kalau tempat membeli sepatu di mana Bu? Di Bandung? Cibaduyut, ya. Tempat banyaknya bis, ada Cicahe, atau terminal Cicahe-nya, gitu ya, dikenal. Nah, dari Cihampas dikenal tempat membeli celana jeans. Yang ketiga dulu, tempat di mana wisata orang-orang Belanda untuk berendam air panas. Sempat ada tempat berendam air panas ketika dulu khususnya bagi untuk orang-orang Belanda. Ya. Nah, kenal dengan Bandung juga memiliki dengan 7 persahabatan atau mitra kota sister city. Ya. Bandung bersama kota Lyozo atau negara Indonesia-nya, ada juga dari Texas, ya. Ada juga dengan Jerman, ya, bersahabat atau mitra kota. Nah, kita akan melihat dulu dari 7 persahabatan mitra kota sister city-nya dari kota Lyozo, Cina. Nah, ini 7 persahabatannya Bapak Ibu mitra kotanya. Sister city-nya dari kota Lyozo. Di depan di sana ada dari nama kota Brunswick, ya, negara Jerman. Ini masih ada nih 7 persahabatannya. Ketika abad ke-20 silam, di daerah Jalan Pajajaran pun dibuat dengan salah satu pabrik Bapak Ibu. Pabrik yang dikenal untuk menganalisa obat-obatan, obat penawar malaria ketika waktu itu dari biji pinang, gitu ya. Maka di Jalan Pajajaran ini pun dikenal dengan namanya pabrik pinang. Sekarang berubah menjadi Kimia Farma, gitu ya. Ketika Bapak Ibu lewat ke Jalan Pajajaran, awas ya, jangan nyari dengan namanya Kerajaan Pajajaran, karena tidak ada di sini, cuma namanya saja di bawah. Teringat dari nama seorang Prabu, ya Pak, namanya Prabu Sili Wangi, dikenal dari Cirebon hingga ke daerah Banten, ya. Awas jangan nyari dari nama kerajanya di sini, karena ini nama jalannya saja, ya.
tadi saya katakan Bapak Ibu, Pamukina adanya di depan, ya, di samping yaitu di sebelah kanan dekat dari Jalan Cicendo. Nah ini Bu, pabrik kinanya Bapak Ibu. Ketika pada tahun abad ke-20 atau 1986 sudah ada pabriknya didirikan. Fungsinya untuk penanganan obat, karena ketika waktu itu di daerah Batavia sudah mulai tepatnya di betul karena tempatnya terkena wabah yang mematikan, wabah malaria yang berarti mematikan. Dibuatlah obat yang pabriknya di sana menjadi obat pada masa itu, ya. Dikarenakan kita tadi tidak lewat gedung satu Bapak Ibu. Nah, sekarang nanti di depan Bapak Ibu akan melihat rumah dinas dari Bapak Gubernur Jawa Barat, namanya Gedung Pakuan. Nah, nanti ada gabungnya sama Gedung Pakuannya. Orang kalau aja tunggu nanti Bapak Ridwan ke Kendong, ya. Nanti lihat sama-sama ya Gedung Pakuannya. Nah, ini dia Gedung Pakuannya Bapak Ibu. Banyak dari karangan bunga itu ya. Selamat dan sukses. Karena Bapak RK sudah menjabat kurang lebihnya 5 tahun ya. Jadi Bapak Gubernur. Sudah ada dulu Bapak Ibu. Halo Pak Ridwan Kamil. Iya. Gedung Pakuan, ya. Yang jauh dekat dengan salah satu stasiun Bandung atau berkenal dengan stasiun Purwakarta. Ya. Di sini tepatnya dikenal juga Bapak Ibu, dekat dari Gedung Pakuan, dekat dari daerah Kebon Jukut, ya, ada tempat di mana untuk membeli oleh-oleh. Nah, Bapak Ibu yang di luar kota Bandung nih sudah membeli oleh-olehnya belum? Ketinggalan dibuat pulang? Belum. Nah, lagi cari oleh-oleh apa nih Pak yang ada di Bandung? Belum. Wah, apa? Bukan pelumpuan ya? Pelum Bandung. Pelum Bandung. Sampai ada lagunya Pak kalau saya mengenal pelum Pak. Lagu Sunda ya. Pelum Bandung Tamasur. Panasnya teluhur pusaka yang ada sepupu orang kalung. Sudah mulai pada tidur nih ya? Iya. Mangga cobian biasanya ini panasan umum di Bandung dan kesambaran gitu Pak. Berbahan dasar dari singkong untuk makan. Tapi ada dua versi peyungnya Pak sekarang Pak ya. Ada peyung dari singkong, ada peyung dari ketan ragi. Nah, kalau di Jakarta dikenalnya apa nih kalau peyung Pak? Ape. Kalau di Bandung Bu, ape itu kalau sudah hari jauh apa capek itu. Nah di sini ada berbagai macam oleh-olehnya Bapak Ibu. Ada Kartika Sari, ya. Karena dekat dari stasiun Bandung agak terima rasanya juga, gitu ya. Sekarang banyak untuk penanganan Bapak Ibu bisa membeli oleh-olehnya. Ada juga bonus susu lembang ya kan? Ada bonus susu lembang. Tapi yang uniknya itu ada lagu brownies Amanda. Ada yang pernah beli brownies Amanda? Ada Bu? Tahu nggak artian Amanda apa Bu? Itu singkatan loh. Amanda, anak menantu ramai. Dibuat usaha lah ternyata. Dikenal dengan bonus Amanda. Ya. Nah, kita berputar kembali ke Rangai dengan dekat Sungai Sukabumi, ya. Kemudian aku Bapak Ibu melewati dengan salah satu wilayah yang dikenal Jalan Lombok, ya, melewati jalur kereta api yang ketika dulu melainkan adalah perbatasan antara dua wilayah Kota Bandung. Ya. Nah itu ada gapura-gapura yang maunya apa ya?
itu kalau disatukan bersama gapura-gapura lainnya itu berbentuk dengan lokasi peta kita bentuk ya kalau satukan ya. Nah kita melatih jalur kereta apinya. Ini perbatasan utara tempat orang Belanda. Ketika mau ke selatan kita sudah mulai masuk ke wilayah tempat orang pribumi, orang-orang yang punya. Kalau mendengar selatan, saya suka teringat itu peristiwa Bandung Lautan Api, Bu. Aku ya, karena ke selatan tempat usianya gitu ya. Ada seorang pejuang lahir di Jalan Sunyaraja ketika ada peristiwa Bandung Lautan Api, Pak. Namanya Bapak Muhammad Fahad. Menghancurkan gudang senjata Mesir yang berada di sekitaran wilayah Dayak Kolot atau Kota Tua. Dihancurkan di sana, ya. Ketika waktu itu sampai suaranya terdengar dan kumanya terdengar ke wilayah Kota Cianjur atau dulunya Kota Presidenan. Nah, jadi Jalan Lembong Bapak Ibu di sini ada tempatnya museum atau sarana prasarana di Kota Bandung supaya teringat kembali dari sejarah Perang Aprak atau Angkatan Perang Ratu Adil. Nama museumnya apa? Ada namanya Museum Mandala Wangsit Bapak Ibu di sini. Nah, di samping sebelah kanan nih Museum Mandala Wangsitnya. Tapi biasanya banyak yang datang ke sini supaya nyari kuliner atau makan, Bu. Soto garang asem. Wah, ada soto garang asemnya, ya. Khas Semarang, makanan Semarang, Bu. Wah, ada sotonya. Nah, itu dia ya. Yang beberapa jalannya dia sampai di depan Bapak Ibu akan masuk ke Jalan Lembong, ya, atau Jalan Amblong, ya, begitu. Ada patung sepak bola. Ini patung sepak bola teringat dari pemain Persib Bandung, Bapak Ibu. Namanya Bapak Ajat Sumpajak. Nah, itu biasanya dikenal loh. Dulunya itu patungnya itu berwarna putih, Bu. Karena sering kena kulit matahari jadi hitam. Mungkin dia pakai sandal pun ya. Nah, teringat pemain legendaris Bapak Ajat Sumpajak dari Persib Bandungnya diabadikan di dekat Lembong dan Jalan Amblong. Ya. Siapkan duduk dengan nyaman Bapak Ibu, mata memandang ke depan. Karena Bapak Ibu sebentar lagi akan melewati jalan terpanjang sedunia. Jalan apa coba? Asia dan Afrika, bukan sekali, Bu. Jadi kalau naik Wandos bukan hanya keliling Bandung ya, Bu. Keliling Asia dan Afrika. Jadi nanti kalau ada tetangganya nanya, habis dari mana, Bu? Asia sama Afrika, gitu ya. Nah, Jalan Asia Afrika sekarang ramai, banyak dikunjungi dari komunitas ya, Muslim. Ya, biasanya kalau hari Minggu suka ada komunitas sepeda ontel, ya. Tapi jangan saya pikir kalau siang itu banyak hantu-hantunya. Hantu-hantunya tidak takut sama doa, takutnya sama satpol pp, atau takutnya sama air hujan, kan? Karena takut dekatnya luntur, gitu ya. Masih berada di Jalan Tambol, di samping sebelah kanan Bapak Ibu ada salah satu hotel berbintang, bintang 5 ya, yang dikenal namanya Grand Triangle. Kemudian hotel ini melakukan adalah pesanggrahan ketika dibuat kembali menjadi hotel IM, didesain ulang oleh Bung Karno bersama seorang gurunya. Karena Bung Karno ketika di Tanah Priangan bersekolah di THS Teknikal High School Bandung, atau sekarang dikenal namanya ITB. Di situ teknologi Bandung apa ya? Dan semoga ada adik-adiknya yang cita-citanya pengen ke ITB dilancarkan. Semoga ya, amin ya rabbal alamin. Ya. Ketika Bung Karno mendesain dengan salah satu gurunya, ya, menggunakan dengan bergaya bangunan Art Deco. Kalau Bapak Ibu, ya, nanti suatu saat bermalam di sini, ini di dalamnya ada museum, Bu. Ada museum Gapsu Makam. Jadi pertama membangun dari apa hotel ini, gitu ya. Nah, tapi kalau orang-orang kita sering menyebutkannya itu hotel Priangan, Bu. Karena Priangan ini dalam artiannya Priangan, ya. Dekat dengan hotel John Priangan ini ada salah satu tanda 0,7 km Bandung yang ada di samping sebelah kanan Bapak Ibu. Ini melakukan tanda WDG 0, PDL 18.
Bandung 0, Ciwidey 18 kilo, Padalarang 18 kilo. Bisa adalah salah satu tanda mau tutup tengah kota Bandung ya Bapak Ibu. Ternyata ada momen Jenderal Hindia Belanda menancapkan tongkatnya sambil berucap ternyata di sana. Coba usahakan bila aku bakal kembali ke tempat ini telah membuat sebuah kota. Siapkan mata memandang Bapak Ibu, karena mata batin Bapak Ibu semuanya akan dibukakan dulu ya. Melihat hantu-hantu pertengahan kota Bandung. Jangan kaget kalau lihat suster ngesot di Bandung nggak ngesot tuh, banyaknya berdiri ya. Lagunya nih, ada lagunya tuh. Iya tinggi amat. Hantu ya yang dikenal di Indonesia Afrika itu ada komunitasnya Bapak Ibu, karena kalau hantu dikenal di Bandung sebutannya itu jurik, jadi dikenal dengan komunitasnya Jurik Bandung, komunitas jurik Bandung ya. Takut dengan hujan karena makeup saya takut kuntur katanya gitu ya. Alun-alun kota Bandung melainkan salah satu tempat dan di mana dekat dengan masjid, gedung pemerintahan atau pasar ataupun dari salah satu lapas yang ketika dulu yang berada dengan lapas ini. Dimana dengan semua itu namanya disebutkan dengan sebutannya Catur Patra Tunggal. Ya, di mana menara anak masjid dan juga agung sekarang bisa dinikmati oleh Bapak Ibu ya. Menikmati apa? Menikmati ketinggian. Karena menara sebelah kiri dan kanan bisa dinikmati oleh Bapak Ibu melihat kami dari arah ketinggiannya. Menaiki loopnya ternyata ya, karena loopnya itu tingginya kurang lebih 99 meter. Ya, dari menaranya. Ini mengambil dari nama Asmaul Husna 99 ya. Nah, Bapak Ibu, karena sebentar lagi nanti kita akan masuk lagi ke circle alun-alun ya. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga Bapak Ibu ketika main di Bandung terhibur, ya, menyenangkan, memiliki kesan-kesan, ya, apalagi ketika naik Panasonic juga. Ya, semoga Bapak Ibunya nanti ketika pulangnya selamat sampai tujuan. Ya. Nanti sesudah naik Panas mau pada kemana dulu nih? Langsung pulang. Wah, ada yang kunjung ke JF nih? Atau mau ke sana main terus Java Festival? Boleh nanti tuh dikunjung ya, gedung sate, di depan gedung sate. Atau mau cari makan-makan Bapak Ibu ya, biasanya kalau sudah panas suka lapar cari makan-makan, silakan dia mencari rekomendasi makannya di sekitaran kita. Nah, ada sebentar lagi akan masuk ke sektor alun-alun. Terima kasih atas kunjungannya Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibunya sehat-sehat selalu, panjang rezekinya, bisa bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan ketika Bapak Ibunya main ke Bandung kembali. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ketika dalam penyampaian, ketika Bapak ada, ketika saya menyampaikan Bapak Ibu di dalam Hispanos. Sekian dari Apel pamit, Pak Heri dari Musim Akan pamit, tutur kata untuk semuanya dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum turun cek lagi barang bawahnya Bapak Ibu ya, kita baru tinggal HP, dompet, dan tas dicek kembali.